Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan untuk mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan Lanjut, yang pada kesempatan kali ini telah sampai pada pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas terkait dengan materi penggunaan database dalam konteks keperawatan. Tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar pengelolaan basis data dalam konteks keperawatan, dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan desain basis data untuk keperluan keperawatan. Apa itu database? Database merupakan kumpulan data yang terorganisir dengan baik. Biasanya tersimpan secara elektronik pada sistem komputer. Data tersebut dikelola menggunakan program tertentu sehingga mudah diakses, mudah dicari, diperbaharui, dan juga dihapus. Kemudian, apa definisi basis data dalam konteks keperawatan? Basis data keperawatan merupakan kumpulan data yang terstruktur, berisi informasi tentang pasien, asuhan keperawatan, dan praktik keperawatan. Yang meliputi yang pertama terkait dengan data demografi pasien, misalnya nama, usia, alamat, atau jenis kelamin. Yang berikutnya adalah riwayat kesehatan pasien, yang meliputi riwayat penyakit, riwayat alergi, obat-obatan, dan lain-lain. Kemudian terkait dengan pengkajian keperawatan, baik itu hasil pemeriksaan fisik maupun tanda-tanda vital. Kemudian diagnosa keperawatan, yaitu terkait dengan masalah kesehatan yang diidentifikasi oleh perawat. Selanjutnya, intervensi keperawatan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk mengatasi masalah kesehatan pasien. Dan bagian dari database keperawatan adalah evaluasi keperawatan yang berkaitan dengan penilaian terhadap kemajuan pasien dalam mencapai tujuan asuhan keperawatan. Apa fungsi basis data keperawatan? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Basis data memberikan akses yang mudah ke informasi pasien. Perawat dapat membuat keputusan klinis yang lebih tepat dan memberikan asuhan keperawatan yang lebih efektif. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Basis data dapat membantu perawat dalam menghemat waktu dan tenaga dengan mengurangi duplikasi pekerjaan dan meningkatkan alur kerja. Dengan basis data, perawat dapat mencari nama pasien dengan hanya mengetikkan pada mesin pencari. Tidak perlu dengan membuka file data pasien yang demikian banyak kalau itu dikerjakan secara manual. Berikutnya adalah meningkatkan kualitas data dan informasi. Basis data dapat membantu dalam memastikan bahwa data pasien itu akurat, lengkap, dan up-to-date. Yang keempat, meningkatkan penelitian dan pengembangan praktik keperawatan. Basis data dapat digunakan untuk menganalisis data pasien dan mengidentifikasi tren dan pola kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan praktik keperawatan. Berikut ini adalah contoh penggunaan basis data keperawatan. Yang pertama, dalam dokumentasi asuhan keperawatan. Perawat dapat menggunakan basis data untuk mendokumentasikan semua aspek asuhan keperawatan, termasuk pengkajian, diagnosa, intervensi, dan evaluasi. Yang kedua, manajemen obat. Basis data dapat digunakan untuk melacak pemberian obat kepada pasien, termasuk dosis, waktu, dan rute pemberian. Kemudian, terkait dengan pemantauan pasien. Basis data dapat digunakan untuk memantau tanda-tanda vital pasien, hasil laboratorium, dan hasil
diagnostik atau uji diagnostik yang lain. Kemudian pendidikan dan penelitian, basis data dapat digunakan untuk mendukung pendidikan dan penelitian keperawatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan secara berkelanjutan. Ada 3 prinsip dasar dalam pengelolaan basis data, yaitu konsistensi, integritas, dan keamanan. Konsistensi mengacu pada ketepatan dan keakuratan data dalam database. Data yang konsisten bebas dari kontradiksi dan anomali. Contoh, data pasien yang sama tidak boleh tercatat dengan tanggal lahir yang berbeda di 2 tabel berbeda dalam database. Ini semua untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari database dapat dipercaya dan akurat. Integritas. Apa itu integritas? Integritas mengacu pada kepatuhan data pada aturan dan batasan yang telah ditetapkan. Data yang memiliki integritas terjaga aman dari manipulasi yang tidak sah. Misalnya, data jenis kelamin pasien harus tercantum dalam format yang benar, seperti laki-laki atau perempuan, sehingga ketika kolom jenis kelamin diisi dengan data yang lain, maka sistem akan menolak. Itulah kelebihan dari basis data. Dengan demikian, integritas dalam basis data dapat memastikan bahwa data dalam database valid dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, keamanan. Keamanan mengacu pada perlindungan data dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, pengungkapan, modifikasi, atau penghancuran. Misalnya, pengguna database harus memiliki hak akses yang sesuai dengan peran mereka. Ini semuanya untuk melindungi privasi pasien dan memastikan kerahasiaan informasi pasien. Lalu, bagaimana tahapan dalam desain database? Yang pertama adalah tahap analisis kebutuhan data. Kemudian dilanjutkan dengan tahap perancangan konseptual basis data. Yang ketiga adalah perancangan logikal basis data. Dan yang keempat, tahapan perancangan fisik basis data. Baik, kita bahas tahapan yang pertama, yaitu analisa kebutuhan data. Di dalam analisa kebutuhan data, ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan ruang lingkup database. Apa tujuan utama database? Informasi apa yang akan disimpan dalam database? Yang kedua, mengidentifikasi pengguna database. Siapa saja yang akan menggunakan database? Apa kebutuhan mereka? Yang ketiga, menganalisis kebutuhan data. Data apa yang dibutuhkan? Jadi, data apa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna? Ya. Berikan ya contohnya ya, contoh pengaplikasian analisa kebutuhan data. Misalkan yang pertama adalah menentukan tujuan dan ruang lingkup database. Nah, tujuan database contohnya mendukung proses bisnis rumah sakit seperti pendaftaran pasien, pemberian layanan kesehatan, dan manajemen keuangan. Nah, kemudian ruang lingkup database akan digunakan oleh dokter, perawat, staf resepsionis, dan apoteker, juga administrator rumah sakit. Yang kedua, mengidentifikasi pengguna database. Di sini ada dokter, perawat, staf resepsionis, apoteker, administrator rumah sakit, yang masing-masing memiliki kebutuhan tersendiri. Misalnya, dokter membutuhkan akses ke data pasien dan rekam medis untuk mendiagnosa dan merawat pasien. Sementara perawat membutuhkan akses data ke pasien dan rekam medis untuk memberikan perawatan kepada pasien. Staf resepsionis membutuhkan akses data untuk mendaftarkan pasien, menjadwalkan janji temu, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan pasien. Kemudian apoteker membutuhkan database ini untuk akses ke data pasien dan resep obat untuk menyediakan obat kepada pasien. Sementara administrator umum rumah sakit membutuhkannya untuk memantau kinerja rumah sakit dan membuat laporan. Nah, analisa kebutuhan data yang ketiga adalah menganalisa terkait dengan kebutuhan data. Misalkan untuk data pasien, maka di beberapa hal yang perlu ditanyakan atau disiapkan dalam database.
meliputi nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, riwayat kesehatan, riwayat alergi, dan asuransi. Kemudian dalam rekam medis, maka diperlukan database terkait dengan diagnosa, pengobatan, hasil tes, dan catatan perawatan. Di penjadwalan janji temu, tentunya diperlukan data tanggal, waktu, dokter, dan lokasi janji temu. Kemudian di manajemen stok obat, data yang diperlukan diantaranya adalah nama obat, dosis, jumlah, stok, tanggal kadaluarsa, dan harga. Berikutnya adalah tahap kedua, yaitu perancangan konseptual basis data. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam tahap 2 ini. Yang pertama adalah membuat model data. Model data adalah representasi abstrak dari struktur dan hubungan antar data dalam database. Yang kedua, menentukan entitas. Entitas adalah objek atau konsep yang akan disimpan dalam database. Yang ketiga, menentukan atribut. Atribut adalah karakteristik atau properti dari entitas. Dan yang keempat, menentukan hubungan antar entitas, yaitu relasi menunjukkan bagaimana entitas terkait satu dengan yang lain. Baik, kita perjelas untuk di masing-masing tahapan, ya, di masing-masing perincian pada tahapan kedua, yaitu perancangan konseptual basis data. Yang pertama, menentukan model data. Model data adalah representasi abstrak dari struktur dan hubungan antar data dalam database. Misalnya, kita dapat menggunakan model data berbasis Entity Relationship atau ER untuk menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam sistem informasi rumah sakit. Yang kedua, menentukan entitas. Misalnya, entitas sendiri artinya adalah objek atau konsep yang akan disimpan dalam database. Di sini ada pasien, ada dokter, ada perawat, ruangan, obat, diagnosa, dan jadwal operasi. Kemudian atribut adalah karakteristik atau properti dari entitas. Misalkan pasien maka yang karakteristik yang kemudian diisi atau disiapkan diantaranya adalah nama, nomor rekam medis, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon. Kemudian atribut dari dokter ada nama, spesialisasi, nomor identitas dokter, dan nomor telepon. Nah, yang kelima, merancang hubungan antar entitas, menunjukkan bagaimana entitas terkait satu sama lain. Misalnya, hubungan antara pasien dan dokter. Satu pasien dapat memiliki hubungan dengan satu atau lebih dokter, atau hubungan one to many. Karena pasien bisa dirawat oleh lebih dari satu tenaga kesehatan. Tahapan yang ketiga, perancangan logika basis data. Tahapan ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan database, di mana fokusnya adalah mendefinisikan struktur database secara detail. Beberapa hal yang dilakukan diantaranya adalah menerjemahkan model data konseptual. Model konseptual diterjemahkan ke dalam model data logis. Model data logis menggunakan terminologi yang lebih spesifik dan terstruktur seperti nama tabel, nama kolom, dan jenis data. Yang kedua, menentukan struktur tabel. Setiap entitas dalam model data konseptual diubah menjadi tabel. Atribut dari entitas menjadi kolom dalam tabel. Jenis data untuk setiap kolom ditentukan. Nah, ini misalkan di situ entitasnya dokter, ya. Kan ada nama, kemudian nomor atau spesialisasi, kemudian nomor induk kepegawaian, dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi kolom dalam struktur tabel tersebut. Nah, yang ketiga, menentukan kunci utama dan foreign key. Kunci utama atau primary key didefinisikan untuk setiap tabel. Foreign key didefinisikan untuk menghubungkan tabel-tabel yang memiliki hubungan. Kemudian yang keempat, menentukan normalisasi data. Normalisasi data dilakukan untuk menghindari redundasi dan inkonsistensi data. Yang kelima, mendokumentasikan perancangan logikal.
yaitu memuat diagram IRD logis, definisi tabel, dan penjelasan mengenai kunci utama dan foreign key. Tahapan yang keempat adalah Nah, kita lihat pengimplementasiannya ya. Yang pertama misalkan menerjemahkan model data konseptual. Data konsep, misalnya data logis, kemudian entitasnya pasien, atributnya adalah nomor rekam medis, kemudian sebagai primary key ya, yang nanti akan menghubungkan dengan data yang lain. Kemudian nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Kemudian data logis tabel pasien, ada kolom nomor rekam medis sebagai primary key, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Nah ini kalau misalkan dibentuk dalam tabel seperti di bawah ini ya. Nah rekam medis, kemudian nama, tanggal lahir, jenis kelamin. Sehingga kalau dipanggil rekam medis maka data-data terkait dengan pasien misalnya maka akan muncul baik itu tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua menentukan struktur tabel. Ya, jadi ada entitas pasien. Di sini tabel pasien, nanti kolomnya ada pasien, kemudian ada nama, kemudian ada gender ya, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Kemudian entitas dokter sebagai tabel, maka kolomnya ada dokter, kemudian nama, spesialisasi, nomor telepon. Nah, kemudian menentukan primary key. Setiap tabel memiliki kunci utama, yaitu primary key. Misalnya daftar tabel appointment atau jadwal, kita memiliki primary key open appointment /ID. Dan kita juga memiliki foreign key dokter ID yang menghubungkan antara tabel appointment dengan tabel dokter. Yang keempat, menentukan normalisasi data, yaitu memastikan setiap kolom memiliki dependensi fungsional penuh pada primary key. Misalnya setiap nama, spesialisasi dokter terhubung dengan primary key. Nah, kita lanjut ke tahapan yang keempat, yaitu perancangan fisik basis data. Tahap yang keempat ini merupakan tahapan dalam penyusunan database, di mana fokusnya adalah mendefinisikan struktur database secara detail dan bagaimana data disimpan secara fisik di perangkat penyimpanan. Misalkan dalam menentukan struktur file, di dalamnya ada penentuan format file yang akan digunakan untuk menyimpan data, seperti file text, file CSV, atau database relational. Kemudian menentukan struktur record, termasuk urutan field dan panjang field. Yang kedua, menentukan akses data. Menentukan metode akses data seperti sequential access, indexed access, atau hash access. Kemudian menentukan struktur indeks untuk mempercepat proses pencarian data. Yang ketiga, menentukan alokasi ruang penyimpanan. Menentukan berapa banyak ruang penyimpanan yang dibutuhkan untuk setiap file. Menentukan lokasi penyimpanan file pada perangkat penyimpanan. Yang keempat adalah menentukan keamanan data. Menentukan hak akses pengguna untuk membaca, menulis, dan menghapus data. Menentukan mekanisme enkripsi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang kelima, mendokumentasikan perancangan fisik. Mendokumentasikan hasil perancangan fisik dengan rapi. Dokumentasi ini memuat struktur file, metode akses data, alokasi ruang penyimpanan, dan mekanisme keamanan data. Oke, kita lihat aplikasinya ya terkait dengan perancangan fisik basis data. Misalkan yang pertama adalah menentukan struktur file, format file database relational. Struktur record tabel pasien, ada kolom terdiri dari nomor rekam medis sebagai primary key, kemudian ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Kemudian tabel dokter, ada kolom
nomor identitas dokter sebagai primary key, kemudian ada nama, spesialisasi, nomor telepon, dan lain-lain. Kemudian tabel ruangan. Kolomnya meliputi nomor ruangan sebagai primary key dan jenis ruangan serta kapasitas. Nah, tahapan kedua menentukan akses data. Metode akses data yaitu indeksis akses, menggunakan indeks untuk mempercepat pencarian data. Struktur indeks, misalnya indeks dibuat untuk kolom nomor rekam medik pada tabel pasien, sehingga pencarian data berdasarkan nomor rekam medis yang menjadi lebih efisien. Kemudian yang ketiga menentukan alokasi ruang penyimpanan. Berapa banyak ruang penyimpanan? Menghitung estimasi ruang penyimpanan berdasarkan jumlah data yang akan disimpan dalam setiap tabel. Misalnya berapa banyak pasien yang akan direkam, berapa banyak dokter, dan lain-lain. Kemudian lokasi penyimpanan file. Menentukan lokasi penyimpanan file pada perangkat penyimpanan yang tersedia, seperti hard drive, server, atau penyimpanan cloud. Misalnya, file database akan disimpan di server database rumah sakit. Yang keempat, menentukan keamanan data. Menentukan hak akses pengguna. Di sini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peran pengguna dalam sistem, baik itu sebagai administrator, dokter, staf administrasi, dan lain-lain. Dan kemudian menetapkan hak akses yang sesuai untuk setiap peran. Misalnya, administrator memiliki hak akses penuh, sementara dokter hanya memiliki hak akses untuk membaca dan memperbaharui data pasien. Yang berikutnya dalam menentukan keamanan data adalah terkait dengan mekanisme enkripsi. Memilih algoritma enkripsi yang sesuai dan menerapkan pada data sensitif, seperti nomor rekening medis pasien atau informasi medis pribadi. Pastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki kunci enkripsi yang benar, sehingga mereka dapat membaca atau memanipulasi data tersebut. Yang kelima adalah mendokumentasikan perancangan fisik. Mendokumentasikan dengan rapi, artinya membuat dokumen perancangan fisik yang terstruktur dan mudah dipahami, mencakup semua aspek yang telah ditentukan sebelumnya, seperti struktur file, metode akses data, alokasi ruang penyimpanan, dan mekanisme keamanan data. Yang kedua, isi dokumentasi. Mendeskripsikan setiap tabel beserta kolom-kolomnya, indeks yang digunakan, estimasi ruang penyimpanan yang dibutuhkan, hak akses pengguna, dan detail tentang mekanisme enkripsi yang diterapkan. Gunakan notasi yang jelas, yaitu gunakan notasi yang jelas dan standar untuk memudahkan pemahaman dan referensi di masa mendatang. Misalnya gunakan diagram untuk menggambarkan struktur file dan hubungan antara tabel. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan, silakan tuliskan di forum diskusi pada Eldiro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman apa ya? Iya, besok nggak bisa ngajar. Itu caranya.